Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kajian kita terkait dengan hati, qalbun salim. Bila kajian terdahulu kita mengenal pembagian hati, yaitu hati yang suci dan bersih, hati yang sakit, dan hati yang mati. Untuk selanjutnya mari kita lihat pula bagaimana menjaga hati agar tidak sakit dan tidak mati. Ini perlu bagi kita karena kehidupan sehari-hari kita tidak luput daripada persoalan kehidupan yang mengetengahkan hati. Kadang ada orang yang hatinya sakit, hatinya pedih karena sesuatu hal yang bisa diakibatkan oleh diri sendiri, juga bisa diakibatkan oleh orang lain. Menjaga hati ini perlu sekali. Karena hati inilah kebahagiaan. Hati adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Bila hati redup dari cahaya dan dari sinar kebahagiaan, misalnya hatinya hitam, kelam, kotor, ya. Kotor itu terkadang akibat daripada kita sendiri ataupun bisa orang lain. Kalau orang lain tentu di dalam agama kita harus bisa bersabar. Kalau kita tidak bisa bersabar, hati ini selalu galau, selalu diliputi rasa ketidaktenangan. Maka terkadang itu hati itu kalau galau itu kita merasakan betapa dahsyatnya penderitaan itu. Penuh kegelisahan, ya. Dahsyat pokoknya penderitaan itu. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya diperoleh di akhirat saja nanti, ya. Kalau orang yang beriman, orang yang saleh, nah insya Allah dia masuk ke akhirat di jannah nanti, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak di sana saja, tapi kita di dunia pun ingin merasakan kebahagiaan itu. Karena sekarang ini kita masih di dalam dunia yang fana ini. Kehidupan sehari-hari penuh dengan penuh dengan permasalahan. Tentu tidak hanya permasalahan yang ada, kebahagiaan juga ada, ketenangan juga ada, dan lalu kemudian kesukariaan juga ada. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu menahan hal-hal yang memungkinkan untuk membuat hatinya susah, maka dia pun menderita. Hatinya tidak senang, tidak bahagia, ya kan? Jadi kalau di dunia ini saja kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, kalau kata para ulama, bagaimana mungkin kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan itu di akhirat. Jadi pangkal mula itu semua adalah di dunia. Jadi oleh karena itu peliharalah hati. Peliharalah hati agar tetap bersih, agar tetap putih. Hati yang putih dan hati yang bersih ini biasanya membuat kebahagiaan. Bagaimana sih sebenarnya, ya, supaya tidak terjadi fitnah atau dosa yang mengotori hati kita? Karena banyak orang mengatakan itu karena kita suka bergaul dengan fitnah, suka bergaul dengan dosa, maka hati itu pun menjadi tidak tenang, tidak dalam kondisi stabil gitu loh ya. Ya ada kalanya hati juga dalam kondisi
tidak menentu pada saat-saat tertentu. Tapi ada orang terkadang selamanya hatinya selalu gelisah. Aku tidak tenang, hatiku tidak memiliki ketentraman. Itu jiwaku selalu seolah-olah terperdaya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tentu saudaraku tidak boleh dijaga. Hal-hal yang mengotori, hal-hal yang membuat gelimang persoalan di dalam hati kita, kita tidak boleh itu memeliharanya. Sebenarnya Rasulullah mengatakan bahwa jangan bicara berlebihan. Ini salah satu dari persoalan kita itu terkadang terlalu banyak bicara. Lisan ini memang termasuk rahmat daripada Allah ya. Nikmat Allah yang paling agung dan ajaib. Ia bisa bicara apa saja. Lisan ini bisa bicara apa saja. Tapi hati-hati, kalau tidak dikontrol, bisa menimbulkan bencana. Kalau kita berbicara semau gue, berbicara seenaknya, tidak dalam kondisi kontrol, ada kalanya akan membahayakan orang lain yang pada gilirannya juga feedbacknya menjadi berakibat fatal kepada kita, menimbulkan bencana kepada kita, menimbulkan ketidaknyamanan kepada kita. Ada satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, umat muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya secara terjemah ya, kita mengatakan bahwa mulut kita ini atau lisan kita ini harus kita jaga. Jangan sampai ada orang yang mengakibatkan dari lisan kita itu membuat orang lain gelisah. Jangankan mendapatkan bencana, gelisah saja pun orang tidak boleh kita buat. Jadi kalau kita sebagai kaum muslimin, umat muslim, atau umat muslimin, ummatan wasaton, umat yang terbaik itu, tidak semudah itu untuk melakukan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Karena apabila kita bicara yang tidak menyelamatkan orang lain, yang bisa membuat orang lain justru memiliki hal yang tidak menyenangkan, atau membuat orang lain tersesat, atau membuat orang lain tidak memiliki ketenangan, malah kegelisahan, Rasulullah mengatakan itu tidak baik. Karena Rasulullah mengatakan umat muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya karena umat muslim itu adalah orang-orang yang bersaudara tentunya. Orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling menyayangi. Aneh juga kalau ada umat muslim tidak senang dengan umat muslim yang lainnya. Nah, dia membuat kesal kepada saya. Semua, jangankan orang lain, adalah ujian bagi kita. Ya, diri sendiri saja pun adalah ujian bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, hati-hati mengemukakan sesuatu yang buat orang lain merasa tersinggung, merasa tidak nyaman, merasa tidak selamat, atau terjadi ketidakselamatan bagi orang lain. Itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya mengatakan itu. Karena itu salah satu hadis ya. Ini cerita ini misalnya ketika ditanya oleh seorang sahabat, Uqbah bin Amir, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Ia bertanya, Uqbah bin Amir itu bertanya kepada Rasulullah, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, jagalah lisanmu. Beliau juga bersabda, ya Rasulullah juga bersabda,
barang siapa beriman kepada Allah. Ingat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rasulullah itu sangat berhati-hati karena ada sabdanya, daripada kau berkata yang tidak ada gunanya, maka lebih baik diam. Kalimat ini untuk apa? Untuk tidak terjadi bencana bagi kita, tidak terjadi permasalahan bagi kita, tidak menyakiti orang lain. Jangankan orang lain yang sakit, karena feedbacknya itu kepada kita apabila kita berkata yang tidak baik kepada orang lain. Lalu kemudian sabda Rasulullah itu meminta agar berkata yang baik-baik saja. Jadi berkatalah semacam nasihat, mengajak orang kepada kebaikan. Ayo sholat di awal waktu, kita berimam saja di masjid. Misalnya itu kalimat-kalimat yang baik. Oh, kalau kamu berdagang, perhatikan, jangan sampai merugikan orang lain. Itu berkata yang baik, tidak justru mengatakan hal-hal yang buruk. Daripada kita mengatakan yang kita tidak ketahui, orang lain akan sakit atau orang lain akan bermasalah, maka lebih baik tentunya kita diam saja. Diam sama sekali bukan berarti diam dalam arti kata tidak berkata-kata sama sekali, tetapi mengemukakan pendapat boleh saja asalkan orang nyaman dengan pendapat kita itu. Saudara Muslim, saudaraku seagama, kata Rasulullah, haram baginya mengeluarkan kalimat yang dia tidak ketahui apakah baik atau buruk akibatnya. Nah ini haram. Ini sabda Rasulullah. Haram baginya mengeluarkan kata-kata yang tidak diketahui baik atau buruk akibatnya. Artinya sembarang ngomong. Kalau kita sembarang bicara, sembarang ngomong, sembarang mengeluarkan kalimat-kalimat, kita tidak berpikir dulu, maka itu haram hukumnya. Di dalam Islam seperti itu. Oh, masa haram? Ya, itulah sabda Rasulullah. Karena akan merugikan orang lain. Kita mengeluarkan kalimat yang kita tidak pikir sehingga orang menderita akibatnya. Kita tidak sadar, oh saya tidak sadar itu mengeluarkan itu. Makanya di dalam Islam tidak perlu berbicara apabila pembicaraan itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik diam, kata Rasulullah. An-Nawawi merujuk hadis Muslim menyebutkan, hendaklah merenungkan lebih dahulu apa yang hendak dikatakan sebelum kita mengeluarkan dari lisan kita. Jadi An-Nawawi dalam hadis Muslim, dalam sebuah buku kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, fikirkan dulu apa yang hendak kau katakan. Jangan sampai orang lain menderita akibatmu. Nah inilah sebenarnya salah satu faktor yang bisa menjaga hati kita. Faktor yang bisa memelihara hati kita tidak menjadi sakit karena tidak menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain atau mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai oleh orang lain, maka kita juga akan terdampak akibatnya. Itu tidak baik. Katanya, sebab akibat perkataan yang buruk atau tak tahu akibatnya akan sangat merugikan diri kita atau dosa baginya. Itu firman Allah. Quran surat Al-Mudatsir 40 dan 45. Ada dalilnya. Jadi kita tidak sembarang bicara tentang sesuatu tanpa ada dalil. Jangan kamu berkata yang membuat orang lain sakit, membuat orang lain tidak tenang dan tidak nyaman. Ada orang terkadang membuat atau berperilaku agar orang lain ini biarkan dia, supaya dia gelisah malam ini, supaya dia gelisah besok. Itu tidak baik, saudaraku. Itu justru akan membuat iman kita atau membuat masalah bagi kita, terutama terhadap
dosa dan pahala kita. Kita berdosa. Bahkan Rasulullah mengatakan, mengultimatum, haram bagi mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu membuat kalimat-kalimat yang sedap, kalimat-kalimat yang membuat orang jadi senang akibatnya, membuat senang orang lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.